Revival Worship Church. Boleh lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kami punya Tuhan yang luar biasa banget. Kami punya Yesus yang dahsyat. Kami punya Tuhan. Sampai hari ini kebaikan-Mu itu selama-lamanya. We give you praise. We give you praise. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Ku. Ku mau selalu, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku Bapa, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
sembah, Raja di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bebas bermasalah. Amin. We worship you. Hallelujah. Hallelujah.
Kau tetap Tuhan dalam hidup kami, apapun Tuhan. Kau tetap menjadi Raja di hidup kami Tuhan. Menjadi Bapa atas hidup kami. Tidak akan tergoncangkan. Karena Kau ada bersama dengan kami. Emmanuel, God always with us Lord. Di tempat ini kami bawa pujian kami. Seminggu berlalu, terlalu banyak penyertaan Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Terlalu banyak kemurahan Tuhan. Kami hanya mau datang beribadah. Cuma ingin nyembah Tuhan. Just want to worship you Lord. Adore you. Glorify your name. Lift up your name high oh God. For everything that you have done for us. Semua yang Kau buat dalam hidup kami. We just want to say Lord thank you for everything. Kau layak ditinggikan selama-lamanya. Mari sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik dari APL 36 Reward Revival Worship Church. Give to the Lord. Yes, you are good. You are good. Hallelujah. Amen. 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 Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Ada sebuah lagu yang ditulis oleh Pastor David Novendus bahwa Dia selalu baik, Dia selalu menjadi Tuhan yang selalu layak untuk menerima hormat dan pujian kita. Tuhan selalu baik. Amin. Amin. Rasa syukur kami Tuhan kami bawa kepada Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik for His goodness. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Sekali lagi ku datang sujud. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Amin. Rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku. Katakan
Amin. Tuhan sangat baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, sangat baik. Tuhan baik, baik. Kau yang mengalami Tuhan boleh angkat jempol tinggi. Tuhan baik, amin. Dia sangat baik. Tuhan baik, baik, baik bagiku. Tuhan selalu baik, sangat baik. Tuhan baik. Mari angkat jempol tinggi bagi Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, amin. Baik, baik bagiku, yeah. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, baik bagiku, yeah. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagi jemaat saja tinggi-tinggi, let's sing. Tuhan baik, amin. This is our song. Baik bagiku, amin. Tuhan baik, sangat baik, selalu baik. Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, amin. Tuhan baik, baik, kau selalu baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, baik bagiku, yeah. Tuhan baik, baik bagiku. Can we give the Lord, amen, your goodness forever and ever, Lord. We sing about you, Lord. We sing for you, we worship you. Amen. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Engkau Tuhan yang sangat baik. Bahkan terlalu sangat baik Tuhan. Kami merindukan Engkau siang hari ini. Lebih lagi Tuhan. Kami tahu ketika kami ada dalam hadirat-Mu, Engkau memberikan kami kelegaan, kekuatan, bahkan Engkau beri kami pengharapan yang baru. Maka itu Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk perjumpaan dengan-Mu Tuhan pada siang ini. Lawat kami lebih lagi, berbicara lebih lagi Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itulah kekuatan kami. Memberi kami pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati.
Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini di bulan Maret ini, tema pada bulan ini yaitu tentang kuasa doa. Dan firman Tuhan ingin saya bagikan hari ini tentang doa yang mengubah keadaan. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhan, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, satu pelajaran yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari Daniel ini. Di mana Daniel memiliki kehidupan doa yang sangat luar biasa. Dikatakan dia berdoa 3 kali sehari sambil memuji Allah. Dan itulah kerinduan Daniel. Di mana Daniel memiliki kerinduan amat sangat untuk dekat dengan Tuhan. Karena dia tahu di dalam doa dia akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan itu. Maka itu dia benar-benar menaruh seluruh isi hatinya, pengharapannya dan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Maka itu dia selalu merindukan Tuhan. Dikatakan 3 kali sehari dia berdoa dan memuji Allah. Maka itu ketika saudaraku ada sebuah rencana yang jahat yang dibuat saudaraku oleh orang-orang yang sirik, yang saudaraku iri atau ingin menjatuhkan Daniel saudaraku di dalam pemerintahan Daniel ini. Di mana dikatakan saudaraku di Daniel 5, Daniel 6 ayat 7 dan 8. Kemudian bergegas-gesaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Allah, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu Saudaraku, mereka tahu bahwa Daniel ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allahnya. Dia selalu berdoa, dikatakan tadi 3 kali sehari. Dan mereka tahu ini ada suatu hal yang bagus buat mereka untuk menjebak Daniel sehingga Daniel nanti saudaraku akan dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika Daniel mendengar hal ini, dia kembali ke rumahnya. Dia berdoa dan tetap dia lakukan. Sekalipun dia tahu itu ada sebuah risiko yang besar. Dia akan menerima hukuman. Tetapi dia memilih untuk lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dia mencari Tuhan, dia tetap berdoa. Sekalipun risikonya. Akhirnya dia harus dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi saudara lihat. Ketika Daniel mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan dia lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Di mana Tuhan menutup mulut-mulut singa itu. Sehingga mulut singa itu tidak bisa menerkam dia. Memangsa dia. Membunuh dia. Bahkan akhirnya Darius melihat raja ini saudaraku. Bagaimana Allah yang disembah daripada Daniel ini. Adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha hebat. Allah yang maha mulia. Maka itu saudaraku, akhirnya Tuhan melepaskan Daniel dari terkaman singa itu. Sehingga akhirnya Daniel terselamatkan. Dan akhirnya orang-orang yang tadi yang bermaksud ingin saudaraku membunuh Daniel. Akhirnya mereka yang dijebloskan ke dalam gua singa itu.
Bahkan nama Tuhan dimuliakan oleh Darius. Karena Darius melihat betapa Allah yang disembah oleh Daniel itu Allah yang hebat. Bahkan Tuhan akhirnya mempromosikan Darius akhirnya dipromosikan lebih tinggi lagi dalam jabatannya dalam pemerintahan Darius. Satu hal pelajaran yang luar biasa, saudaraku, yang kita bisa pelajari dari kehidupan doa daripada Daniel. Bagaimana kita seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki persekutuan yang lebih akrab, lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan doa yang lebih lagi dan lebih lagi seperti Daniel. Bapak Ibu Saudara, kita hanya berdoa kadang-kadang 3 kali sehari, hanya cuma doa pagi, doa makan dan doa tidur. Kita nggak punya persekutuan yang akrab dengan Tuhan yang lebih lagi seperti Daniel. Dia bukan yang cuma berdoa, dia menyembah Allah, dia meninggikan Allah. Karena dia tahu ketika dia menyembah Allah, dia masuk dalam hadirat Tuhan. Di situ dia lihat berjumpa dengan Allah yang memberikan dia kekuatan yang baru. Di situ dia melihat kuasa Tuhan. Dia melihat perlindungan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang dialami oleh Daniel. Seharusnya kita pun sebagai orang percaya. Di tengah kesibukan kita apapun, kita harus lebih juga punya waktu untuk saudaraku berdoa. Karena doa itu ada kuasa di dalam doa itu. Doa itu saudaraku yang membuat saudaraku akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan itu akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sudah punya kebiasaan untuk selalu untuk memiliki kehidupan doa seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ketika badai datang, tantangan datang, kita tidak akan takut. Karena kita tahu ada Tuhan yang dekat dengan kita. Amin. Doa itu membuat kita saudaraku menjadi tenang. Karena firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gunung batu kita, kota benteng kita. Maka kita nggak akan goyah, kata Daud. Maka itu seharusnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan badai itu datang, betul? Kita nggak pernah tahu masalah itu akan datang. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu kesulitan itu akan datang. Kita tidak akan pernah tahu itu akan terjadi. Rasanya semua baik-baik aja, tiba-tiba ada terjadi suatu kejadian. Yang barangkali membuat kita takut, cemas. Membuat kita barangkali, aduh apa yang harus aku buat? Aku gak tahu lagi apa jalan keluarnya. Rasanya tiba-tiba terjadi PHK. Terjadi kesulitan dalam finansial. Barangkali dengan kesehatan kita gak pernah tahu. Tiba-tiba ada masalah dalam keluarga. Tapi satu hal, ketika kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Maka saya percaya ketika kita hadapi badai itu, kita tahu kemana kita harus mengadu, kepada siapa kita harus datang. Ketika kita datang kepada Allah, disitulah kita dapatin kekuatan baru. Kita akan mengalami kemampuan untuk sanggup menghadapi badai itu, tantangan itu. Karena kita tahu bahwa Allah adalah penolongku, pembelaku, dan dia gak akan pernah tinggalkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, milikilah kehidupan doa yang lebih dan lebih-lebih lagi. Karena saya percaya doa itu yang membuat iman kita jadi teguh. Iman yang teguh itu saudaraku adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Dalam segala situasi bahkan ketika kita menghadapi kesulitan. Itulah kuasa daripada doa. Kita dapatkan iman yang teguh. Bapak. Akhirnya keluar dari mulut kita. Bukan lagi keluh kesah. Tapi ucapan syukur. Pemujaan, peninggian kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup menolong. Bahkan membela kita dan memberikan kita kemenangan. Saya yang percaya beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku melalui kehidupan doa Daniel ini. Kita mendapatkan suatu pelajaran paling berharga. Mengapa kita perlu berdoa. Yang pertama kita perlu berdoa. Karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi, kenapa kita perlu berdoa? Karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kita itu nggak bisa jalan sendiri. Kita, saudaraku, di dalam kehidupan ini ketika kita berjalan banyak sekali bahaya demi bahaya. Apalagi iblis. Namanya dia aja, saudaraku, dikatakan pencuri di Alkitab. Dia ingin mencuri, saudaraku, sukacita kita. Dia ingin mencuri iman kita, damai sejahtera kita.
Dan mencuri saudaraku segala sesuatu yang baik dalam hidupan kita. Tujuannya saudaraku dia mencuri seperti dikatakan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dengan jelas bahwa iblis datang saudaraku. Dia berusaha untuk mencuri. Mencuri damai sejahtera, sukacita, kesehatan kita. Barangkali masalah-masalah dengan finansial dia akan berusaha saudaraku, untuk mencuri berkat Tuhan itu. Karena tujuannya adalah untuk membunuh dan membinasakan kita. Itulah cara kerja iblis. Maka itu kita perlu berdoa. Dengan doa itu menunjukkan bahwa kita perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Hanya Tuhan yang bisa menjaga bisnis kita. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga keluarga kita, anak-anak kita. Kita nggak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam. Mereka sudah besar, mereka punya kesibukan sendiri barangkali. Kita nggak bisa mengawasi mereka 24 jam. Tetapi doa yang menjaga mereka. Amin. Melindungi mereka kemanapun mereka pergi. Doa itu yang memberikan kita ketentraman, ketenangan. Karena kita tahu perusahaan kita akan dijaga Tuhan. Pekerjaan kita akan dijaga Tuhan. Tuhan gak akan telantarin kita. Kita tahu Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Dan kita tahu bahwa barangkali ada yang hilang bisa. Barangkali kita bisa ngalami namanya kurang. Tetapi kita gak akan pernah kekurangan setiap orang anak Tuhan. Amin. Kita gak akan kelaparan sekalipun kita pernah lapar. Karena kita tahu Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Doa itu yang sanggup membuat kita itu mengalami ketenangan. Doa itu membuat kita saudaraku selalu merasa cukup. Karena doa itu yang membuat kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan selalu ada memperhatikan kita. Dan kita tahu setiap apa yang kita kerjakan. Ketika kita berdoa sebelum memulai apa yang kita usahakan. Kita tahu apa yang kita kerjakan Tuhan bisa buat berhasil. Manusia boleh merancangkan yang jahat. Manusia saudaraku berusaha ingin menggagalkan kita. Bahkan barangkali manusia saudaraku yang tadinya kawan baik bisa saja menusuk berusaha menghancurkan hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Tetapi ketika engkau terus berdoa dan memulai segala sesuatunya dengan doa. Engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Dia akan menyingkirkan semua yang jahat. Bahkan dia akan membela, menolong kita dan memberkati kita. Amin. Dia sanggup mengangkat kita. Seperti Daniel, Tuhan angkat dia lebih tinggi lagi. Kalau engkau ingin dipromosikan Tuhan, lebih banyak berdoa. Amin. Ketika engkau berdoa, itu menyenangkan hati Tuhan. Dia gak akan tahan untuk mengangkat saudara, memberkati saudara lebih lagi. Tujuan cuma satu, ada cerita tentang Tuhan itu baik. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, milikilah kerinduan lebih lagi untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Karena kita tidak dapat bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sendiri itu terbatas Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak dapat bergantung dan berharap kepada sesuatu yang tidak menentu. Dunia ini gak menentu. Dan juga kita tidak bisa saudaraku, berharap pada segala sesuatu yang saya katakan hanya sementara semuanya itu. Saya katakan kepandaian kita ini sementara terbatas. Amin. Tidak bisa menyelesaikan begitu banyak masalah yang kita hadapi. Lihat banyak orang pandai di dunia ini tapi tidak bisa menyelesaikan masalah dunia ini, betul? Jadi apa kepandaian manusia itu terbatas. Saudara boleh sekolah tinggi S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S8, S9, S apapun saudaraku. Kalau saudara mengandalkan semua itu, saudara akan kecewa. Amin. Gak salah kita sekolah setinggi-tingginya. Tapi jangan mengandalkan kepandaianmu. Maka kau akan kecewa karena semua terbatas. Juga Bapak Ibu Saudaraku jangan mengandalkan kekayaanmu. Kekayaan kita terbatas. Amin. Banyak orang berpikir dengan banyaknya uang dia bisa sukacita, damai sejahtera. Tapi saya selalu melihat orang yang semakin kaya semakin susah hidupnya. Yang keluar dari mulutnya selalu, aku susah pastor,
Aku takut pastor, aku khawatir. Padahal hidupnya semua tercukupkan. Tapi dia yang ditakutkan akan hari esok. Pada hari esok ada kesusahannya sendiri, betul? Kenapa? Dia bergantung dengan kekayaannya. Dia bergantung kepada semua kejayaannya, kehebatannya, barangkali karirnya, jabatannya. Wah, banyak orang punya jabatan tinggi, dia lupa Tuhan. Dia bilang, tanpa Tuhan aku juga sukses kok. Tanpa berdoa pun aku sukses dan berhasil. Saya mau katakan itu cuma sementara. Amin. Kalau engkau punya karir tinggi dalam sebuah jabatan di perusahaan, nanti ada yang gantiin saudara ketika saudara pensiun. Amin. Akan tiba saatnya saudara pensiun dan saudara akan diganti, saudara akan sendiri lagi, saudara akan kecewa. Saudara gak akan dihargai waktu saudara punya jabatan tinggi, orang ketemu saudara, selamat pagi Pak, selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Saudara pensiun, jangan nih selamat pagi, yang dulu. Betul Bapak Ibu, maka itu banyak orang ketika pensiun dia mengalami krisis. Krisis penghargaan. Itu yang saya lihat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ketika dia ada punya jabatan, dia dipuji-puji, dihormati, datang ke sebuah acara duduknya di depan. Disambut dari belakang sampai duduk di depan. Ketika semuanya hilang, saudaraku, jangan disambut. Orang bilang dia punya kaki, jalan sendiri. Cari tempat sendiri. Betul? Dulu saudaraku dikasih fasilitas. Jadi kalau kita handalkan semua ini kita bisa kecewa. Karena manusia itu ngecewain. Amin. Ya kan? Kalau kita lagi di atas, wah kita dipuji-puji. Benar kan? Waduh, tapi ketika kita di bawah, kita diinjek-injek. Kadang-kadang diludahin, kadang-kadang kan. Nyakitin Bapak Ibu. Karena saya pernah ngalamin. Dulu ketika kami lagi diberkati Tuhan luar biasa, semua orang kepingin jadi sahabat dari teman kami. Ketika masalah tiba, masalah diizinkan Tuhan terjadi, kami terpuruk, istri saya sakit semuanya. Orang udah gak lagi peduli dengan kita. Yang keluar penghakiman, kata-kata cacian yang menyakitkan. Tapi itulah manusia, amin. Tapi satu hal yang saya belajar, ketika saya hadapin semua itu, saya selalu belajar untuk tetap hidup di dalam doa. Maka itu lagu tadi saya ciptakan Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saya mengalami keterpurukan, saya dihakimin, direndahkan, saya kehilangan semua banyak orang. Teman, bahkan dulu yang menyebut saya sahabat, mereka akhirnya menjauh dari saya. Satu hal saya gak bisa lakukan apapun, semuanya buntu, semua masalah. Tapi saya selalu ingat, hanya doa, penyembahan kepada Tuhan. Itulah sumber kehidupan saya, kekuatan saya. Yang membuat saya semakin kuat, saya sanggup. Maka lagu tadi katakan, di saat saya gak mampu, saya sujud menyembah Tuhan. Saya cuma mau katakan Tuhan baik. Sekalipun keadaan saya gak baik, saya selalu katakan Tuhan baik. Karena saya tahu saya pernah mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya tahu kebaikan Tuhan itu gak pernah hilang. Ketika saya selalu katakan Tuhan baik, maka saya yakin kebaikan Tuhan akan nyata. Ketika saya katakan Tuhan baik, iman saya semakin kuat. Ketika saya katakan Tuhan baik, iman saya jadi kuat dan teguh. Iman saya semakin kokoh, teguh. Karena saya tahu bahwa Tuhan akan membela, mengangkat, memulihkan keadaan saya. Dan itu akhirnya terjadi. Maka itu satu hal Bapak Ibu Saudaraku, ada kuasa di dalam doa itu. Jadi sadarilah bahwa kita perlu Tuhan. Jangan andalkan kekayaan kita, kemampuan kita, karir, pangkat, koneksi, atau pengaruh kedudukan kita, saudara, dan segala macam. Maka kita akan kecewa, karena semua sifatnya sementara bisa hilang. Tapi biarlah engkau memiliki persekutuan dengan Tuhan lebih lagi. Ketika engkau lebih banyak berdoa, berarti engkau membutuhkan Tuhan lebih lagi. Disitulah Tuhan akan ada buat saudara kapan saja engkau membutuhkan. Jadi hari ini seperti katakan firman Tuhan Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah,
Baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Jadi dengan jelas, orang yang benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dengan dia berdoa, berharap kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenarannya buat setiap kita. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi ini Bapak, Ibu Saudaraku, itulah sebenarnya kenapa kita harus berdoa. Dan bagaimana supaya kita boleh mengalami, Saudaraku, kuasa doa itu sehingga doa itu dapat mengubah keadaan kita. Yang pertama, yang Tuhan ingatkan saya, kita harus menyediakan waktu dan tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Daniel selalu menyediakan tempat dan waktunya, Saudaraku, kepada Tuhan. Maka itu Yesus pun, Saudaraku, di Matius 14 ayat 22 sampai 23 juga berkata demikian di firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat ke-23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lihat, Yesus Tuhan, tapi dia juga manusia sepenuhnya. Jadi dia membutuhkan kekuatan. Sepanjang hari dia lelah untuk melakukan pelayanan. Maka tuh dia butuh di-charge. Dia butuh kekuatan daripada Allah Bapa. Maka dia menyendiri naik ke bukit, dia berdoa seorang diri. Dia mengangkat tangannya, dia menyembah Allah Bapa. Dia berseru, bersyukur kepada Allah Bapa. Di situ dia dapetin kekuatan. Karena begitu banyak tekanan yang dihadapin. Siasat-siasat orang jahat. Rancangan-rancangan jahat orang atas dia. Tapi disitulah dia selalu melihat pertolongan, pembelaan Bapa di surga atas dia. Bahkan doa itu memberikan dia kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Untuk berjalan menuju salib. Bahkan dia siap untuk disalibkan. Mati. Buat kita semuanya menebus dosa kita. Karena apa? Yesus memulainya dengan doa. Doa membuat kita sanggup menghadapi penderitaan. Doa membuat kita sanggup menghadapi tantangan dan badai apapun. Karena saya tahu doa itu memberikan kita kekuatan. Doa itu mengangkat semua rasa sakit dalam diri kita. Ketika engkau berdoa, semua rasa sakit, kepahitan, kekecewaan yang dibuat orang, itu akan lenyap. Dan karena engkau tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup dan akan membela saudara. Percayalah, orang boleh mempermalukan saudara, menyakitin, memfitnah. Saudara gak perlu balas, saudara cuma duduk di kaki Tuhan. Berdoa, sembah dia, dia akan turun tangan membela saudara. Amin. Dan Tuhan akan mengangkat saudara, memuliakan saudara. Percaya itu yang Yesus alami. Hari ini saya katakan kita gak pernah bisa lari daripada badai kehidupan ini. Tapi satu hal, ada Tuhan yang akan selalu memegang tangan kita. Bahkan kita gak mampu, dia akan gendong kita melewati lembah kekelaman itu. Dia akan menghibur kita. Saya percaya bahwa ada Allah yang selalu ada buat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu ketika engkau berdoa, engkau menyediakan waktu dan tempat kepada Tuhan. Maka firman Tuhan Matius 7:8 itu akan digenapi. Maka mintalah, maka diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi lihat, orang yang menyediakan waktu dan tempatnya untuk berdoa menyembah Tuhan. Ketika dia berseru meminta, dikatakan Tuhan saudaraku akan menjawabnya saudaraku. Amin. Dikatakan karena setiap orang yang meminta dia akan menerima.
Ketika saudara berdoa, saudara akan menerima apa yang menjadi doa saudara. Bahkan dikatakan bahwa ketika kita mencari, kita akan mendapatkan Tuhan. Bahkan kita mengetok, saudara, Tuhan akan membukakan. Berkatnya dia mencurahkan dengan berlimpah-limpah. Maka itu, miliklah kerinduan yang amat sangat hari-hari ini untuk terus berdoa. Amin. Barangkali kau melihat penderitaan masalahmu belum terselesaikan. Bukan Tuhan gak jawab, Tuhan jawab. Tuhan tuh jawab dengan 3 kata. Ya, tidak, nanti, tunggu. Kalau dia berkata tidak, berarti tidak sesuai dengan kehendaknya. Kalau dia belum jawab saat ini, dia katakan tunggu. Karena dia tahu kapan waktunya kita siap menerima jawaban doa itu. Jadi hari ini jangan komplain sama Tuhan. Tetap katakan Tuhan baik sekalipun doamu belum dijawab. Katakan Tuhan baik sekalipun hari ini apa yang kau minta belum Tuhan jawab. Amin. Barangkali kau hari ini meminta keturunan Tuhan belum kasih. Katakan Tuhan baik. Maka kau akan lihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Dia akan berikan kau keturunan. Amin. Sekalipun hari ini kau belum punya jodoh datang sendiri. Tetap katakan Tuhan baik. Amin. Dia akan kasih yang terbaik, jodoh yang terbaik. Jadi gak usah takut. Saya katakan Tuhan selalu kasih tepat pada waktunya. Jangan berusaha dengan kekuatanmu untuk menyelesaikan masalahmu. Biar Tuhan yang campur tangan. Amin. Banyak orang ingin menyelesaikan masalah keuangannya dengan melakukan korupsi, perbuatan-perbuatan tidak berkenan kepada Tuhan. Masalahnya bukan selesai, tambah semakin parah. Percaya Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saudara. Dia tahu saudara lapar. Tapi saudara akan kelaparan, dia akan berikan kebutuhan Bapak Ibu. Dia tahu saudara mengalami kurang, dia gak biarkan saudara kekurangan. Dia akan penuhi semua kebutuhanmu. Amin. Bersyukurlah dalam keadaan apapun. Doa itu yang membuat kita bisa bersyukur. Kalau saudara tidak pernah berdoa, saudara gak bisa bersyukur. Karena ketika kau berdoa, kau lihat Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Sehingga kau lihat masalahmu gak ada artinya apa-apa, kecil. Karena kau punya Tuhan. Kau tahu bahwa keuanganmu barangkali hari ini terpuruk. Tapi kau lihat Allah yang besar, Allah yang memiliki langit dan bumi yang menciptakan. Maka kau tahu dia akan mencukupkan semua kebutuhanmu tepat pada waktunya. Terus berdoa, sampai kapan pastor? Sampai doamu dijawab. Berdoa sampai Tuhan menjawab doamu. Jangan berhenti berdoa. Doa itu pasti ada rasa sakit. Karena kita menunggu. Menunggu itu memang tidak menyenangkan. Tapi saya percaya rasa sakit menunggu itu, itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Saya mau katakan, ketika engkau berdoa, kau menunggu rasanya, aduh Tuhan capek, lelah. Kapan Tuhan? Tetapi percayalah, semakin kau terus berdoa, semakin setia berdoa, semakin lebih lagi berdoa, aku akan dapatkan ketenangan, kepastian. Ada Allah yang sanggup turun tangan menolong Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan mau kalau melihat doamu mengubah keadaanmu. Yang pertama, yang saya katakan tadi, saudaraku harus menyediakan waktu dan tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi saya katakan tidak ada kata-kata saudaraku, alasan maksud saya untuk katakan saya gak punya waktu untuk berdoa. Amin. Saya mau katakan, Bapak Ibu bisa ngopi berjam-jam, betul kan? Apalagi sudah ngopi di Starbucks atau di mana pun. Gak usah di Starbucks di mana pun. Ngopinya saudaraku satu gelas, ngomongnya bisa berjam-jam. Kadang-kadang orang yang punya kopi pingin ngusir. Ya. Bayarnya cuma berapa puluh ribu aja, berapa ribu, ngopinya pakai internetnya banyak banget gitu kan. Ya kan? Saya mau katakan, punya waktu banyak kan? Betul kan? Saudara main game bisa berjam-jam. Pagi, siang, malam main game terus kan? Ya kan? Saudara bisa lihat YouTube berjam-jam. Saudara bisa melakukan segala macam kesenangan saudara, hobi Bapak Ibu Saudaraku bisa berjam-jam rasanya. Tapi untuk berdoa gak ada waktu. Aku sibuk. Saya mau katakan kalau Tuhan ngomong sama saudara gini, Tuhan tolong, sorry gua sibuk nih.
Gimana kecewanya hati Bapak Ibu Saudaraku? Ya kan? Coba kok dibalik, Tuhan di mana? Aku lagi ngopi nih. Gitu. Tuhan gak gitu, misalkan saya ilustrasikan kalau seperti manusia. Saudara kecewa gak? Kecewa kan? Begitu pula Tuhan. Tuhan tuh punya hati Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Jangan saudara pikir dia tuh gak punya hati. Dia punya hati, punya hati. Maka kenapa dia punya hati selalu belas kasihan kepada kita. Dia tetap mengasihi kita sekalipun kita gak setia. Dia punya hati, dia punya perasaan. Jaga perasaan dia. Milikilah waktu untuk berdoa. Kalau kau punya hobi melakukan banyak hal. Untuk berdoa aja 1 jam saja Bapak Ibu Saudara gak bisa. Ya kan? Itu udah keterlaluan banget. Tapi kalau udah susah, Tuhan. Kaki di atas saudaraku, kepala di belakang doanya saya begitu. Kalau bisa setiap hari di gereja. Berdoa Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudaraku. Tapi ketika Tuhan tolong, lupa ke gereja. Lupa beribadah, apalagi saat teduh, gak ada lagi waktunya. Ya kan? Apalagi kalau sudah punya pacar. Waduh, dulu cari Tuhan setelah punya pacar. Gak ada waktu saudaraku. Gak pagi-pagi bilang Tuhan sayang. Gitu. Enggak, say di mana lo? Gitu kan. Udah mulai absen tuh pacarnya. Lu kemana pagi ini? Lu lagi makan atau enggak sayang? Udah bobok belum gitu kan? Udah cuci piring belum gitu kan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan gak pernah disambut seperti itu. Sebenarnya Tuhan harus lebih lagi, amin. Ya kan harus lebih lagi kita punya waktu dengan Tuhan. Pagi hari bangun nyembah Tuhan. Saya tuh kalau bangun pagi Bapak Ibu Saudaraku. Saya selalu punya kerinduan untuk nyembah Tuhan. Kerinduan kenapa? Semua lagi tenang, jam 3 pagi semua pada tidur. Anjing saya tidur, kucing saya tidur. Karena anjing saya tuh suka ngerepotin saya. Pas jam 3 dia ambil alih tempat tidur saya Saudaraku. Saya ke belakang sebentar tiba-tiba Soju sudah tidur tempat tidur saya gini. Saya kasihan sama dia. Tapi Tuhan ingetin satu hal. Tuhan ingin punya waktu dengan saya. Saya setiap pagi saya duduk, saya nyembah Tuhan. Saya langsung merenungkan apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Saya berdoa. Saya terus katakan Tuhan kau baik. Sekalipun saya tahu saya harus hadapi hari ini. Ada banyak hal yang harus saya hadapi. Kesulitan demi kesulitan. Tapi saya selalu katakan Tuhan kau baik. Aku percaya hari ini aku akan lihat kebaikan Tuhan. Di pagi itu saya dapat kekuatan baru. Saya dapatkan keyakinan iman yang kuat. Bahwa saya tahu masalah saya bisa terselesaikan. Saya tahu hari ini saya sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Saya tahu saya bersama Tuhan saya akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Maka itu saya bangun pagi. Saya mulai dengan Tuhan. Dan saya rasa bahwa Allah itu selalu hadir dalam kehidupan saya sepanjang hari. Maka itu setiap hari Bapak Ibu di mobil di mana saya kadang nyetir mobil saya bilang Tuhan kau baik. Engkau sangat baik. Amin. Kadang pasangan kita bisa jengkelin gak? Bisa. Benar kan? Bisa ngecewain? Bisa. Anak-anak kita bisa jengkelin. Tetapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, engkau bisa menguasai diri. Amin. Engkau gak cepat marah. Karena ada Tuhan yang bisa mengendalikan Roh Kudus akan mengingatkan engkau. Itu bedanya kalau orang suka berdoa. Engkau bisa sabar. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan. Dia selalu ingin melakukan kebaikan. Itu yang dia lakukan. Karena dia merasa kebaikan Tuhan. Dia gak tahan untuk melakukan kebaikan buat banyak orang. Jadi hari ini miliki kehidupan doa. Dan selanjutnya. Bagaimana kita bisa melihat. Doa itu mengubah keadaan kita. Kita harus percaya kepadanya dan taati firman-Nya. Firman Tuhan Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika engkau berdoa, engkau percaya. Percaya bahwa apa yang kita minta doakan itu, pasti saudara, kita sudah menerimanya. Amin. Sekalipun barangkali belum, tapi katakan aku sudah terima. Aku sudah nikmati Tuhan. Itu yang namanya percaya. Ketika anak-anak saya masih kecil, ketika dia meminta sesuatu, saya ingat sekali Karen. Karen itu hobinya Barbie.
Dia nggak tahu Barbie itu mahal, tapi dia nggak pernah peduli. Setiap kali pergi kita pelayanan, pulang-pulang Daddy, Mami, Barbie. Karena dia anak perempuan, saudaraku, satu-satunya. Maka istri saya kemanapun kita pelayanan ke luar negeri selalu beli Barbie. Padahal Barbie itu mahal sekali. Tapi apa yang membuat kita tuh ingin memberi? Karena satu hal, dia selalu membangun hubungan yang akrab dengan kita. Dia selalu percaya bahwa bapaknya itu dan ibunya bisa memenuhi apa yang dia minta. Sekalipun barangkali dia belum melihat. Tapi dia selalu bilang gini, terima kasih ya. Terima kasih ya papi. Terima kasih ya mami. Terima kasih untuk bonekanya ya. Bagus banget yang digambar, lucu banget ya. Kalau aku main itu bagus banget. Akhirnya dia belum terima. Saudara. Tadi yang membayangkan dia udah nerima dan begitu bagusnya dia menikmatinya. Saya sama istri saya gak tahan. Kalau ada berkat, gak tunggu nanti dia ulang tahun. Besok pun saya akan belikan. Itulah Bapak yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau kita percaya dia gak tahan untuk memberkati saudara. Gak tunggu nanti. Tapi dia berikan sekarang. Karena saudara menyenangkan hatinya dengan percaya penuh kepadanya. Itunya harus kita lakukan. Ketika engkau percaya penuh, itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tuh suka dipercaya Bapak Ibu Saudara. Ketika kau mempercaya dia, berarti engkau percaya bahwa dia Allah yang besar, yang sanggup memenuhi kebutuhan. Terserah kapan, tapi katakan aku sudah terima Tuhan. Aku sudah terima berkat. Hari ini barangkali engkau sedang merindukan keturunan, katakan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berikan keturunan. Terima kasih Tuhan, hari ini sudah mendukung pekerjaan, katakan terima kasih Tuhan. Aku dapetin pekerjaan yang baru. Jangan pernah takut dengan keadaan yang sulit. Tapi percayalah kepada Tuhan yang sanggup menjamin hidupmu. Saya ketemu satu orang, dia kehilangan pekerjaan, dia di PHK. Dia bilang, Pak bagaimana dengan istri dan anak saya? Saya cuma bilang, Pak sepertinya omongan saya ini klasik, berdoa dan percaya. Tapi ketika Bapak berdoa dan Bapak percaya bahwa Tuhan sudah memberikan Bapak sebuah kemampuan talenta yang Bapak Ibu bisa kembangkan. Satu pintu ditutup, Tuhan bisa bukakan 1000 pintu. Yang masalahnya Bapak fokus dengan Tuhan atau kepada masalah. Saat ini kembangkan apa yang Bapak mampu kerjakan. Bapak Ibu saudaraku, dia kembangkan talentanya. Dia jualan hal-hal yang kecil. Akhirnya dia diberkati. Semakin hari Tuhan kembangkan usahanya. Hari ini dia diberkati bisa mencukupkan kebutuhan keluarga dan anak. Lihat Tuhan hebat. Amin. Tuhan hebat Bapak Ibu saudaraku. Kalau Bapak dengar kesaksian Pak Harifong yang saya bagikan kemarin tadi pagi. Pak Hari sempat mengalami keterpurukan. Habis Bapak Ibu saudaraku. Bahkan ketika Tuhan angkat. Tiba-tiba ada orang yang merencanakan. Yang luarnya yang begitu jahat. Ingin menghancurkan perusahaannya. Dengan begitu banyak cara. Bahkan dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi itu. Tetapi saya ingat dia melakukan satu hal, dia bilang, pastor, saya mau ambil waktu untuk doa dan puasa. Dia menyendiri, dia berdoa dan puasa selama 1 hari. Masalahnya hari demi hari gak ada jawaban. Ada ketakutan, ada. Tapi waktu ditanya, siapa yang kamu andalkan? Manusia atau Tuhan? Dia katakan, aku tetap mandalin percaya kepada Yesus. Di hari ke-40 dia berdoa puasa. Tepat Tuhan bukakan jalan. Semua persoalannya hari itu diselesaikan. Bahkan hari ini dia diberkati semakin luar biasa. Kuncinya cuma satu, percaya. Percaya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, bukan cuma percaya. Tapi Tuhan ingatkan satu hal Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan tadi. Yang selanjutnya dikatakan di firman Tuhan itu, ayat yang terakhir tadi dikatakan ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi yang terakhir, ketaatan kepada firman Tuhan. Seringkali jadi penghalang doa kita adalah sakit hati, kekecewaan, kemarahan, kebencian.
Hal itu harus kita lepaskan. Kita harus lepaskan pengampunan, memang gak mudah. Tapi ketika engkau berdoa libatin Tuhan, engkau sanggup untuk mengampuni. Amin. Mengampuni bukan melupakan. Barangkali kita bisa ingat. Tapi pengampunan itu kita bisa untuk menyerahkan sepenuhnya semua pembelaan itu kepada Tuhan. Jadi bukan kita lagi yang berurusan, tapi Tuhan. Ketika engkau bisa menyerahkan sepenuhnya, meyakinkan bahwa Tuhan sendiri akan membela. Kau akan lihat pertolongan itu. Tuhan akan membuat semua luka hatimu itu akan hilang, kekecewaanmu akan hilang. Karena engkau tahu ada Allah yang hebat akan membela saudara. Jadi hari ini jangan biarkan penghalang apapun, dosa apapun yang menghalangi doamu kepada Tuhan. Hari ini taati firman Tuhan, lakukan kebenaran firman. Maka akan lihat kemuliaan kuasanya yang dahsyat. Itu akan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan ingin mengangkat saudara lebih tinggi. Tuhan ingin mempromosikan saudara lebih tinggi. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan gak puas melihat saudara sampai di sini saja diberkati. Yang memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Supaya namanya semakin dimuliakan. Amin. Seperti Daniel. Tuhan mengangkat lewat situasi yang sulit. Tuhan angkat dia lebih tinggi lagi. Sehingga Darius melihat Tuhan. Lewat karya Tuhan. Lewat kehidupan Daniel. Sehingga nama Tuhan dimana. Itu yang Tuhan mau untuk lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sering percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi, semangat lebih banyak berdoa. Amin. Kita semangat berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Ini waktunya untuk saudara barangkali bukan barangkali, tapi dalam bulan ini. Saudara-saudara kita yang lain, saudaraku mereka ambil waktu untuk doa dan puasa. Tapi ini waktunya kita juga orang Kristen, ambil waktu untuk doa dan puasa. Amin. Di tempat rumah Bapak Ibu Saudaraku, ambil doa dan puasa setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku bisa setengah hari, tapi yang penting adalah doanya. Saudara memiliki waktu untuk doa. Bukan gak makan untuk diet supaya kurus, gak ada bedanya itu. Amin. Tetap doanya utama. Makan dikurangin gak apa-apa. Tapi percayalah ketika kau berdoa dan puasa, kau lihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Ini waktunya, ini kesempatan luar biasa. Kita praktekkan kuasa doa ini. Dan kita lihat kuasa doa yang luar biasa. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Apapun yang terjadi katakan bahwa Yesus. Apapun yang terjadi katakan apa? Yesus baik. Apapun yang terjadi katakan apa? Yesus baik. Amin. Kasih tepuk tangan. Katakan lewat lagu ini. Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, katakan di hadapan Tuhan. Tuhan baik, baik bagiku. Mari kita pakai berdiri, katakan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Biarlah siang hari ini kita ngambil sebuah keputusan bersama-sama. Untuk kita memperbarui komitmen kita. Untuk kita katakan dan Tuhan aku mau lebih lagi berdoa. Lebih lagi punya waktu, lebih lagi dengan Tuhan. Lebih banyak kau berdoa, maka lebih banyak berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup. Lebih banyak kau berdoa, aku akan menerima jawaban Tuhan. Pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa.
Hari ini katakan, Tuhan ampuni aku. Jesus. Kalau aku tidak suka berdoa. Amin. Ampuni aku Tuhan menyempelekan doa. Oh God. Tapi hari ini aku ambil komitmen Tuhan. Untuk mau berdoa lebih lagi dan lebih lagi. Aku mau lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Aku ingin lebih banyak untuk menyembah Tuhan. Karena aku tahu Engkau lah kekuatanku, penghiburanku, kota bentengku. Apa yang membuat aku gak akan goyah Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau ambil keputusan untuk lebih banyak berdoa. Engkau yang rindukan itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan melihat, Dia akan turun tangan, Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Percaya, ketika kita sepakat bersama meminta kepada Tuhan, siang ini Dia akan menyatakan kuasa mujizat. Engkau datang dengan sakit penyakit atau orang yang kasih sakit, percaya dalam nama Yesus. Ketika engkau berdoa di dalam nama Yesus, Amin. mujizat kesembuhan dinyatakan. Amin. Pemulihan dinyatakan. Dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Amin. Bahkan engkau akan lihat Tuhan membukakan tingkap langit sorganya, mencurahkan berkatnya berlimpah. Engkau yang percaya katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku terima kuasa-Mu Tuhan. Aku terima perbuatan-Mu yang ajaib. Aku percaya ini, aku sembuh, aku sehat, aku pulih, keluarga aku dipulihkan, bisnisku dipulihkan, masa depanku dipulihkan, oh pekerjaanku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, katakan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Dalam nama Yesus aku percaya Tuhan. Mujizat-Mu nyata, perbuatan-Mu dahsyat atas kami. Engkau baik dan sungguh baik. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Sangat baik. Tuhan baik. Baik bagiku. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Baik bagiku. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Baik bagiku. Tuhan baik. Tuhan Sangat baik. baik. Tuhan baik. Baik bagiku. Tuhan baik. Baik bagiku. Bagiku. Yes. Tuhan baik. Baik bagiku. Amin. Berikan hormat kemuliaan aja bagi Tuhan yang dahsyat. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan, ketika kami akan melakukan perjamuan kudus, kami mengingat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Hari ini Tuhan, saat ini layakkan kami untuk menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan, mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami percaya Engkau mengurapi, Engkau memberkati Tuhan roti dan anggur ini. Sehingga ketika kami makan roti ini dan minum anggur perjamuan, kami percaya kepadamu akan pengorbanan-Mu. Kami percaya ada mujizat Tuhan Engkau akan nyatakan Tuhan. Ketika kami makan roti dan minum anggur perjamuan. Amin. Karena kami mengingat tentang pengorbanan-Mu yang dahsyat di kayu salib. Amin. Saat ini Tuhan, layakkan kami semuanya untuk menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini jemaat Tuhan, persiapkan roti dan anggur yang telah Bapak Ibu Saudara terima. Dan ada yang belum terima bisa angkat tangan. Ada, tolong para usher bisa bantu.
Dan kini saatnya Bapak Ibu Saudaraku kita siapkan roti perjamuan ini. Angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Percaya, percaya, percaya. Sebelum kita memakan roti ini, dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kini Bapak Ibu Saudaraku bisa angkat anggur yang telah diterima, angkat tinggi-tinggi dan sebelum kita meminumnya. Kita dengarkan firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Orang yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Katakan di hadapan Tuhan ucapan terima kasih syukurmu. Bahwa melalui pengorbanan di kayu salib, Engkau percaya bahwa Engkau telah terima mujizat kuasa pertolongan, kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, untuk tubuh dan darahmu, pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, kami terima kuasa-Mu, mujizat-Mu, kami alami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Percaya saat ini Tuhan, kami sudah terima Tuhan, kami sudah terima jawaban doa kami saat ini. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan saat ini kami ingin menerima pengurapan daripada-Mu. Kami percaya ada kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam doa pengurapan pada saat ini. Layakkan hamba-Mu Tuhan, Pastor David dan Pastor Alfon untuk mengurapi jemaat-Mu. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Pengurapan itu Bapak Ibu Saudaraku menjadi sebuah tanda tentang penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Itu akan dinyatakan atas kehidupan kita. Maka ketika engkau menerima doa pengurapan, ketika sudah menerima pengurapan,
Kau akan lihat perlindungan, penyertaan kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Nanti Bapak Ibu Saudaraku, secara bergantian nanti Asher akan mengarahkan. Nanti saya dengan Pastor Alfon nanti akan berdoa dan doa pengurapan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapa, terimalah pengurapan daripada Tuhan. Mengalir, kuasa penyertaan perlindungan Tuhan. Bahkan kuasa mujizat selalu menyertai kita. Dalam nama Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya. Ku rasakan kuasa-Mu bahkan kekuatan dasar-dasar mujizat Tuhan akan menyertai. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terimalah pengurapan daripada Tuhan. Jika kuasa mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Terimalah pengurapan daripada Tuhan. Di mana kuasa mujizat terjadi sekarang ini. dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terimalah pengurapan daripada Allah. Di mana kuasa kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. bahkan perbuatan-perbuatan dahsyat ajaib. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasanya, yes, our portion anointing flows. Amen.
percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan kita bangkit berdiri sama-sama. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Boleh angkat tanganmu yang percaya. Ku yakin Kau hadir di sana. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, amin.
and come. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan bahwa tanggal 4 Maret nanti hari Selasa depan ini jam 6:30 malam akan diadakan malam mujizat. Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, mencari Tuhan, dan saya percaya kita akan menemukan Tuhan dengan kuasa-Nya yang dahsyat melawat kita. Bahwa teman-teman saudaraku juga keluarga, barangkali ada yang sakit, ada yang punya masalah, persoalan apapun, yuk ajak mereka menyembah Tuhan. Mencari Tuhan, kita akan lihat kuasa mujizat Tuhan akan nyatakan. Amin. Kita semangat untuk terus beribadah. Tetap datang dan hadir dalam ibadah setiap minggu jam 11 jam 2. Dan kami rindu Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama dengan kami di gereja ini. Menjadi bagian dari keluarga di tempat ini, sudah bertumbuh di dalam pemuritan. Dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kuat dan teguh. Nanti kalau Bapak Ibu Saudaraku rindu, Bapak Ibu Saudara nanti bisa hubungi para aser di belakang atau dengan Pastor Greta saudaraku ya, atau Pastor Alfon juga. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, dan kini saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti ada rekening juga yang tertera, ada barcode, Bapak Ibu Saudaraku bisa mentransferkan ke rekening gereja yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacitamu yang luar biasa. Terima kasih untuk kebaikanmu, untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami ingin memberi yang terbaik sebagai tanda cinta hormat kasih kami kepadamu. Dan Tuhan memberkati kami semua dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan, amin. Tuhan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita bangkit berdiri yang percaya bahwa kuasanya dahsyat. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, boleh tangan sama-sama di atas. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey, 1, 2, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya.
bersama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah semuanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Boleh dengan sorak-sorai yang paling dahsyat. Amin. Saudara yang percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, boleh lihat sekali lagi tangan-tangan yang diangkat di atas. Amin. Boleh bilang kiri kanan, Yesus baik banget. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan ada bagiku. Boleh dengar suaranya. Sebab Allah sanggup ciptakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. 1, 2, go. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, yes, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh lihat tepuk tangan di atas. Amin. Hey, yeah. Kami percaya kuasa berkat-Mu mengalir. Kasih setiamu hikmat kebajikan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama say. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan. Jemaat saja boleh. Amin. Aku diberkati. Lihat kiri kanan. Kamu dilimpahi, karena Allah sanggup. Boleh lihat kiri kanan kamu. Kamu dilimpahi, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk kuasa-Mu yang Kau nyatakan atas kami. Hari ini kami pulang dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan sudah memberikan kami jawaban doa. Kami pulang, kami yakin kami sudah pulang bawa kemenangan.
Dan kami percaya hari depan kami akan lalui bersama Tuhan. Karena kami tahu kami akan melihat banyak hal-hal yang dahsyat. Perbuatan Tuhan yang dahsyat, apa yang kami buat Tuhan buat berhasil. Mujizat demi mujizat kami akan alami. Terima kasih Tuhan, saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, katakan amin.